Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi kita akan naik ini S-Class tua Mercedes-Benz S350 tahun 2007 yang saya beli juga di bawah harga pasaran 225 juta rupiah untuk melihat ketika kita membeli mobil yang super nyaman, super mewah dalam keadaan tua seperti ini yang harganya sudah sangat rendah, itu resiko-resiko kerusakan apa saja yang akan terjadi. Dan alhamdulillah 3 bulan, 4 bulan saya punya ini belum ada kerusakan baru yang terjadi. Satu-satunya kerusakan hanya instrumen dan multimedia screen yang itu juga sudah saya benerin, nggak mahal harganya. Tapi memang mobil ini belum pernah saya bawa jauh. Dan di video kali ini kita akan bawa mobil ini jalan jauh keluar kota. Saya akan ke Semarang naik mobil ini. Let's go. Udah kebayang saya gimana nyamannya naik mobil ini. Trans Jawa sampai Jawa Tengah. Dan mobil ini tuh bantingannya empuk banget. Mesinnya juga udah ganti oli semua, kedap banget. Tapi ada dua hal yang bikin saya khawatir. Yang pertama itu bannya ya, namanya mobil tua ya, kita nggak tahu umur bannya udah berapa. Padahal ban itu sangat vital dalam perjalanan jarak jauh keluar kota seperti ini. Jadi saya putuskan untuk mengganti ban yang baru. Dan ban ini adalah ban yang sangat nyaman. Sekaligus juga saya bisa ganti pelek standar dari mobil ini. Seperti ini beberapa hari lalu. Ya, jadi beberapa hari sebelum berangkat saya mengganti pelek dan ban mobil ini. Saya cerita peleknya dulu. Ini pelek saya nyarinya susah banget. Karena saya pengen pelek yang OEM-nya dari Mercedes-Benz W221. Karena W221 itu OEM-nya tuh ada dari 17 inci sampai 20 inci. Tergantung variannya. Nah ini saya akhirnya dapat yang saya inginkan yaitu 18 inci. Kenapa nggak 19, nggak 20? Karena saya masih pengen ada kenyamanan yang benar-benar total dari mobil itu. Makanya kalau naik satu masih oke. Nah ini bentuk peleknya tuh lebih elegan. Dan hal pertama yang saya lakukan setelah mendapatkan pelek ini adalah mengganti bannya. Karena saya dapat dalam kondisi bekas, memang masih ada bocel-bocel, peleknya nanti kita repair. Tapi dalam keadaan bekas itu saya dapat 4 pelek dengan 3 merek ban berbeda. Jadi bannya belang-belang gitu. Nah kebetulan memang ban apapun yang ada di sini saya mau ganti sama Dunlop SP Sport LM705 karena saya sudah tahu persis bagaimana nyamannya ban tersebut. Jadi pertama kali launching di Meikarta saya pakai Camry juga saya terkesan dengan performanya. Terus saya sempat pasang di Alphard, saya juga luar biasa kenyamanannya. Bahkan saya berencana untuk pasang di Kona elektrik saya dan sekarang saya pasang di S-Class. Nah, LM705 ini dia tuh pakai teknologi yang mereka sebut sebagai Shinobi teknologi. Jadi kayak ninja, jadi lincah tapi tanpa suara. Suaranya tuh benar-benar senyap. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi walaupun peleknya naik satu, kalau dengan ban yang sama itu pasti akan lebih tidak nyaman. Makanya peleknya saya naikin 1 inci. Tapi bannya saya ganti dengan yang paling nyaman yang saya tahu yaitu Dunlop SP Sport LM705. Nah ini dia ban yang saya pakai, Dunlop SP Sport LM705, ukurannya 235/50 R18. Sedangkan yang sebelumnya kan 235/55 R17. Jadi ya pas lah kira-kira mirip ininya tingginya. Dan dia asimetrik ya bannya, jadi dia untuk yang bagian dalam itu untuk membuang air, yang bagian luar ini untuk grip. Dan ini ban sangat nyaman dan sangat hening. Ini yang akan dimasukkan ke pelek 18 inci itu. Dan ini kita menggantinya tuh di Lancar Jaya Ban 2. Itu di daerah Cempaka Putih. Ini salah satu dealership Dunlop yang paling besar dan paling megah. Keren nih tempatnya. Lah, ada dia. Ngapain dia kesini juga? Ngapain? Makasih ya dibukain pintu. Ngapain ada di sini? Oh ya ngapain dibukain tadi? Ngapain? Ganti ban. Oh, Buat perjalanan kita kan ke Semarang. Ganti ban apa? Ganti ban RS Class pakai Dunlop SP Sport LM705. Mobil ngapain? Ntar, ban apa velg? Velgnya juga. Oh. Tuh. Velg Okay. OEM-nya S-Class. Second. Lah ya second, nggak ada barunya lagi. Nanti tinggal Tapi bannya pakai baru kan? Bannya baru. Pasang apa? Dunlop SP Sport LM705.
Oh sama? Right? Hah? Kami juga mau ganti ban itu. Loh, itu ban premium Om. Itu ban nyaman tuh buat mobil-mobil yang nyaman. Lah ini Sigra udah dikasih turbo-turboan. Turbo asli. Oke, terus habis itu suspensinya udah dikerasin. Keras asli. Oke. Asli keras. Iya, sebenarnya kalau mau cocok itu SP Sport Max 050 Plus atau ban Eco biar lebih irit, BBM Om. Oke. Kenapa kami ingin ganti ban yang nyaman? Karena masanya Sigra ini kebut-kebutan udah selesai. Turbo udah dicabut. Turbonya masih. Itu buat untuk kenyamanan sehari-hari aja, bisa nyusul-nyusul. Turbo kok buat kenyamanan? Karena Sigra Turbo sekarang itu bawa VIP bisa. Ucidel nggak? Sigra Turbo sudah bisa bawa VIP. Makasih dengan dibukain ya. seat yang tuh nggak begitu maksudnya. Ya ini yang dibangga-banggain kan, Sigra pakai bangku seri 7. Ya, Tetap aja bukan seri 7. ya tapi setidaknya duduk di seri 7. Hah? Naik Sigra tapi duduknya di seri 7. Itu makanya kenapa harus pakai ban nyaman juga. Ban nyaman, tidak berisik dan empuk. Ya udah pasang. Ini nggak kita bawa ke Semarang kan yang ini? Perlu nggak ya? Nggak usah, ntar ngerepotin. Udah, ganti. Mas. Tuh, lihat tuh. Bosi banget langsung nyuruh-nyuruh. Mas. Lah iya emang gimana? Oh, ya, manggil-manggil. Mas, ini bannya copot. Bannya copot. Ini copot, dilepas, ganti ban baru. Siap. Itu yang LM705 itu. Oke, ukurannya samain. Ikut-ikutan aja emang. Siapa yang ikut-ikutan? Yang duluan siapa? Saya yang duluan datang ke sini. Lah enggak, tapi kan yang duluan rencana ganti ban siapa? Lah yang mana saya tahu. Oh, udah lama sekali rencananya. Ya udah. Pasang. Nah. Habis itu kita langsung berangkat ke Semarang. Ya. Hahaha, udah dipasang. Jadi lebih keren ya. Jadi kayak masih pelek OEM, tapi OEM yang lebih bagus dari yang standarnya mobil ini. Dan tidak lupa kita spuring dulu sebelum jalan ke Semarang. Nah, ban Dunlop SP Sport RM705 sudah terpasang di pelek 18 inci OEM juga dari S-Class ini, jadi makin ganteng dan mestinya makin nyaman. Saya udah nggak sabar nyoba di tol Cipali dan tol Japek. Tapi ada kekhawatiran lain. Kekhawatiran berikutnya adalah karena ini adalah mobil tua ya, udah 14 tahun dan ini sebuah S-Class yang rumit elektroniknya semua, dan saya tidak tahu bagaimana rekor dari perawatan pemilik sebelumnya. Saya juga takut kalau misalnya mobil ini ada kerusakan mendadak di jalan. Dan saya nggak mau ketika terjadi kerusakan cuma saya sendiri. Dan untuk keperluan ini kayaknya saya harus ngajak seorang asisten. Serius mau ngajak? Iya, kan Om Mobi bilang kangen road trip, terus habis itu kangen makanan Solo. Ini kita mau ke Semarang, deket sama Solo, gampang lah. Dan saya pengen Om Mobi menikmati kenyamanan mobil ini. Kurang baik apa coba? Pakai mobil ini? Iya, pakai mobil ini. S-Class. Ini mau ngajak apa minta temenin susah? Kok temenin susah? Mobilnya dalam kondisi baik. Tahun? 14 tahun yang lalu, 2007. Itu dia baru 14 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah, mungkin sudah akil balik ya? Loh, S-Class Om Mobi tahun berapa? 70? 70, udah 51 tahun aja masih jalan, apalagi cuma 14 tahun. Ini mobil nyaman, Om Mobi sahabat saya pengen Om Mobi ikut merasakan kenyamanan mobil ini. Nyari teman susah. Ya.
Nggak bisa, Om. Waktu tahun itu belum ditemukan teknologi itu. Ini lo tinggal pakai Kuno satu banget. jari. Daripada ini energinya banyak. Kalau ini tinggal tak gitu doang. Kuno Nah, sekali. leganya. Nggak bisa. Ya. Ban pelek udah ganti supaya lebih Baru aman. ya? Oh ya, bagus nih. Ini bagus. Ini lebih baik daripada sebelumnya. Oh, jauh. Dan bannya, ini ban apa? Dunlop SP Sport LM705. Belum pernah pakai kan? Ini sekalian kita tes kenyamanannya. Iya. Di jarak jauh ya. Belum pernah pakai kan ban ini? Oh, udah pasang di Sigra. Gaya banget. Overspec buat Sigra. Ini pasnya buat S-Class. Nah, yang penting nyaman. Loh. Woi. Depan dong. Kok di belakang sih? Kenapa di belakang? Ya gini loh, ini kan S-Class. Masa belakangnya nggak kepake? Pula, ya udah kalau nggak mau ya udah. Kamu nggak ikut. Ya udah. Masa S-Class di depan? Asisten banyak gaya. Kenapa nggak dibukain pintu sih? Ya karena statusnya Om Mobi bukan bos saya. Tapi kan kalau saat ini di mobil ini, yang bos tuh yang belakang, driver yang depan. Jelas-jelas ini mobil punya yang nyetir. Kalau mobil, gimana bisa bilang bos cuma dari posisi duduk coba? Bisa, karena posisi menentukan. Posisi menentukan prestasi. Iya, sekarang gitu. Jadi gampang kalau mau jadi bos, nggak usah usaha dari bawah. Nggak usah. Yang penting duduk di kiri belakang. Walaupun hanya sebentar tapi terasa. Oke, sekarang kita ambil kiri dulu, mau antigen dulu karena kita pergian keluar kota. Saya udah antigen kemarin, Om Mobi. Belum, kami belum. Oh iya. Iya, jadi sekarang keluar kota itu memang harus pakai tes antigen. Walaupun kita juga nggak tahu gimana cara meriksanya, tapi kita harus ikutin Ini peraturan. belum kelihatan. Bukan, maksudnya cara meriksanya kita udah antigen apa belum? Kan ada dokumen ya? Kan dibilangnya 250 km. Kalau kita jarak lebih dari itu kita harus antigen. Oh, ini secara jaraknya ya? Iya. Terus Kalau- gimana ngeceknya kita 250 km? Belok kanan? Oke. Itu agak apa ya? Kalau kami bilang sih agak aneh. Saya mau antigen yang nasal. Supir saya nggak usah. Silakan direservasi terlebih dahulu. Apa? Reservasi? Iya. Ya. Di scan barcode-nya. Scan barcode. Ini jangan diapa-apain. Ya udah, di-scan dulu barcode-nya. Oi, asisten. Asisten apaan? Jangan ngomong asisten. Itu kan di VO, gimana bisa tahu? Nanti awas VO-in juga sama driver kami. Asisten tuh kelegaan segitu tuh. Kok ditahan? Udah cukup ya. Udah cukup segitu, udah. Enggak. Itu jatah bos kalau yang Capek dari tadi nggak berhenti mainin jok, ini rusak lama-lama. itu yang kita cari kan? Rusak apa enggak mobil ini? Ini jangan rusak ini. Ngalangin spion? Oh enggak sih. Enggak, jauh. Yang ngalangin spion tuh yang headrestnya udah bisa begitu tuh. Oh iya, tapi enak tuh, bisa buat tidur tuh di S-Class yang lebih baru tuh. Nah, ini kan enak. Kita ngobrolnya juga lebih enak. Nggak rela gitu loh. Apa ruginya sekarang depannya kosong? Dan ini by the way sekarang kita udah di tol Japek nih. Japek ya, menikmati kenyamanan ayunan S-Class Luar biasa ya Pak. di belakang. Iya sih, cuman itu nggak relanya tuh di belakang lebih enak ya karena legroom lebih lega. Tapi emang di depan juga bantingannya tuh nggak ngerti ya kenapa. Ini siapa sih engineer-nya ya, suspensinya ya? Iya. Padahal sebenarnya to be honest ya, ini suspensi depannya ternyata sudah tidak standar lagi. Tidak standar tapi tidak rusak. Tidak rusak ya. Ini Bilstein. Masya Allah. Bau om. Hah? Masa? Itu kaos kaki bekas kan? Ya udah nggak baru lagi. Ya udah nggak baru kan, bekas kan tuh kaos Ya, kaki. bekas, tapi udah dicuci. Ya, kan nggak bilang bersih, saya bilang bekas kan tuh kaos kaki, bukan. Ingat dong, tenang aja, ini nggak bau. Nanti seperti minyak wangi lagi. Nah, kenikmatan belakang juga bisa sambil ngaca tuh, ya. Lihat gigi kalau ada yang nyangkut-nyangkut. Ini mesti tambahin ini om, bantal-bantalan itu loh.
Bantal-bantalan apa? Yang kayak di espas Orang tua dasar itu udah cukup. Enggak, itu enak banget bantal itu tuh langsung. Yang di W222. Iya. Ya iya. Ini buat yang masih berjiwa sporty dan muda. Yes. Ya? Iya tuh kaitannya. Nah, bener juga. Oke, Om. Kalau kerusakan yang di dalam mobil ini itu kerusakan minor. Yang kita mesti khawatirkan adalah mobil ini nyampe nggak ke Semarang atau kita besok mau makan di Solo sampai balik lagi ke Jakarta. Itu kan tujuan Bung Fitra ngajak kami kan? Iya, betul. Enggak. Maksudnya susah bareng, ya? Hah? Nggak mau susah sendirian? Enggak. Tes mobil. Itu cuman sampingannya itu ya. Kalau misalnya ada kerusakan, terserah Om Mobi mau bantu apa enggak. Tapi masa iya temen nggak dibantu? Nah. Heran. By the way, kita di Tol Japek sekarang. Kita kenalnya Tol Japek. Nama resmi tol ini apa? Jalan Layang Tol Japek. Bukan, ada nama Jalan orang. Tol Layang. Ada nama orang. Oh iya. Ustadz. Kok Ustadz? Bukan Ustadz. Ya Sultan. Bukan Sultan. Aduh, itu loh, ada nama orang tuh loh. Saya cuman apal inisialnya. MBZ. MB. Syekh Muhammad bin Zaid. Iya itu. Itu siapa? Dia tuh putra mahkota di Abu Dhabi. Putra mahkota di Abu Dhabi. Yap. Artinya kita juga harus punya satu nama orang Indonesia ya buat di jalan di Abu Dhabi nih. Ya nggak tukeran gitu deh kayaknya. Nggak tukeran gitu ya. Nggak tahu ada di lapangan ya. Jadi pokoknya ini di sini. Ya, jadi ini Tol Japek ini namanya Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed. Pertama kali saya pakai ban ini tuh di Alphard dan itu puas sekali. Dan begitu ditaruh di S-Class, ya Allah, ini bener-bener kebisingannya itu menurun jauh. Ya nggak, Om? Apa? Tidur. Hah? Apa? Gimana rasa bannya, Om? Bannya ini, aduh, hampir nggak ada suaranya. Ini aspal kasar nih, sekarang kita lewat juga suaranya juga nggak terlalu keras gitu. Apalagi begitu di aspal halus tuh langsung senyap. Aduh, tuh kan sampai kelebihan kecepatan. Sekarang kita udah 105. Kita mesti turunin lagi. 100. Ya. Kita disalip semua. Nyalipnya pada dari kiri lagi. Iya. Kita 100 aja masih banyak yang nyalip. Nah, ini Dunlop SP Sport LM705 nih salah satu ban paling nyaman yang pernah saya coba. Dan dia ikut-ikutan lagi pasang di Sigra, coba. Cocok kan Sigra? Nah, Sigra itu LCGC ya, pakai ban enak. Jadi enak, naik tingkat gitu rasanya. Bukan Crown ya? Hah? Crown, iya. Crown masih belum pakai. Iya. Dia akan pakai juga. Tuh kan tiru-tiru lagi. Oke, by the way, ada yang pakai. Apa? LM705. Apa? Mobilnya Mobi 1. Oh, E36. Iya. Nah, LM705 ini mau saya pakai juga di Kona elektrik saya di race. Kalau misalnya ada ukurannya saya juga mau pakai. By the way, ini sebelum kita jalan, Om, saya ngisi bensin mobil ini full. Dari yang jutaan itu 1,2 juta, Om. Ngisinya padahal belum sampai lampu peringatan tuh nyala. Tapi udah ada di bawah seperempat. Dan 88 liter masuk ke mobil ini. 88, ini tangkinya berapa? Nggak tahu tangkinya berapa. Nah, terus kita cek ini, Om, sekarang. Kita udah jalan 120 kilo nih kira-kira dari Jakarta. Mobil ini range-nya masih 1020. Tapi ini range-nya ini naik nih. Tadinya nggak di bawah 1000 kan? Iya kan, dia kan ngebaca ini kan. Dia ngebaca history kan. Nah, pas kita berangkat dari Jakarta itu di 900-an kilometer. Tiba-tiba begitu jalan di tol, tadi sampai tertinggi itu 1070 range-nya. Artinya dia bisa jalan kira-kira 1200 kilo. Nah, sekarang konsumsi bahan bakar kita rata-rata setelah di reset itu 112. Nggak irit-irit amat. Tapi artinya apa, Om? Hah? Ini kemungkinan tangkinya 100 liter. Iya. Tapi masuk akal mobil sebesar ini tangkinya 100 liter. Nah, dengan range segitu, kita ini Surabaya nyampe. Jangankan Surabaya, kita lanjutin sampai ke Banyuwangi pun nyampe. Agak-agak nggak enak nih ujungnya. Terus kan tinggal nyebrang dikit ke Bali. Terus kalian ngambil mobil di sana, ada nitip mobil di Bali. Oke, jadi ingat nggak
namanya jadi maksudnya sampai Bali terus kita ngambil Kijang Iya, nih ini suruh kru yang nyetir, kita naik Kijang. pulang Jakarta. Ke Jakarta. Ingat nggak kata pepatah? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini namanya bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Itu enggak sama aja. Kita kan senang-senang dulu, sama aja mau nanti, mau sekarang gitu loh. Ya ini berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian ini. Iya, nggak apa-apa kan? Bayangin berangkatnya naik S-Class, nyaman, pulangnya naik Kijang. Gila, emang selalu enak tuh nasi jamblang. Mak, sarapan enak, makan siang juga enak. Iya, cuman nggak bisa makan malam karena cuma buka sampai jam 3. Nah, kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin emang syaratnya harus Habis kali. sampai jam 3. Ah, Bung Fitra, gini. Ini perjalanan selanjutnya biar kami yang nyetir aja. Gantian. Gantian dong. Saya duduk belakang boleh? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gantian. Ya. Hoki, habis makan dia mau jadi supir. Asisten yang Mau akhirnya nyetir, tahu, bukan mau jadi supir. ya akhirnya asisten yang tahu fungsinya gitu kan. Benar-benar sekarang bos yang di belakang. Coba cepet nyalain, Pir. Loh, ini mau voluntary nyetir, bukan jadi supir. Aduh. Ini memori satu masih punya kami? Enggak lah, punya saya Om. Kenapa mesti punya Om Mobi? Waktu itu pernah ngeset. Ya udah saya set lagi. Oh, pantesan waktu itu saya nyetir. Kenapa jadi beda? Om Mobi yang pernah ngeset. Duit parkir. Ya Allah, gini nih yang aku bos nih. Ya, saya asisten emang harus dimodalin. Nih, sisanya ini nih. Sisanya bukan buat kamu, taruh di laci aja. Ini mau nyetir loh. Udah bagus mau disetirin. Baiknya. Ais coklat saya dong, tolong. Kopi saya tolong. Emang ada kopi nggak? Ada kopi tumbler di bawah. Allah. Kok tumbler termos? Iya, termos. Di S-Class ini ada fitur untuk bangunin bos bila Anda supir. Kamu bukan supir, bangunin temen yang kurang ajar lagi diajak ngobrol malah tidur. Headrestnya bisa tidur. Dan ya dia begitu lagi. Hah? Oh, gini aja. 1, 2. Apaan tuh? Kenapa sih? Ada lubang tadi, gila, dalam banget lubangnya. Masa? Aduh, untung aja ngindar tadi. Ugal-ugalan banget sih. Jangan tidur. Pelan-pelan. S-Class itu diciptakan untuk perjalanan yang membuai. Itu apa-apaan itu tadi? Ada lubang. Kalau lubang itu ngindarinya satu arah aja, itu zigzag tadi. Ini kan kayak itu loh, kayak apa? Apa istilahnya? Mustes. Ngindar Ini lubang. Mustes tadi. Ini lihat nih. Hah? Ini mustes. Mustes. Itu Ah. karena grip bannya oke, nggak ada masalah begitu-gitu. Kita jadi rasa lebih pede. Tadi nggak ngecit ya? Nggak sama sekali. Itu downforce grip ban yang bagus. Itu bisa pisau bermata dua. Apa tuh? Satu. Mata satu lagi. Satu, pengendalian kita jadi bagus, Hah? aman. Hah? Kedua, lebih efektif ngebangunin orang di belakang. Oh iya. Karena langsung kelempar itu kelempar banget tadi. Masa sih? Udah sampai mana kita? Kita sudah sampai ini udah deket kayaknya Semarangnya. Oke, ini kayaknya mendung nih. Mendung tuh depan kayaknya hujan. Tadi ngelihat perakiran cuaca di Jawa Tengah banyak hujan. Untung ban kita baru dan pakai LM705. Dia tuh apa kalau hujan? Dia tuh asimetrik. Jadi yang di bagian pinggir itu dagingnya tuh lebih tebal tuh. Tapaknya tuh lebih banyak. Pinggir tuh pinggir luar, Pinggir luar.
gear luar. Itu supaya kalau nikung kayak tadi tuh ugal-ugalan tuh nggak grip. Nah, tapi yang di tengah itu alur airnya besar buat membuang air kalau hujan. Oh, kayak di ini buang air ya? Ini buang airnya besar apa kecil? Buat mengevakuasi air. Oh, evakuasi air, oke. Iya, jadi kalau hujan nggak masalah nih. Tapi kayaknya nih mendung banget nih. Ya udah, oke. Tolong nyetir yang halus ya. Bukan halus. Aduh, oke sekalian deh udah bangun. Mocok gini. Sport mode itu kan semuanya kan, suspensi, steering. Kayaknya cuma suspensi deh, lihat deh. Putaran mesinnya masih rendah tuh. Masih rendah. Jadi cuma suspensi aja kayaknya nih sport mode-nya nih. Oh iya. Aku cuma suspensi. Ini ada sport mode buat transmisi. Yaudah anyway, ini coba transmisinya responnya bagaimana? Gaspol. Om 5.000, udah 5.000. Astaga. Belum pernah loh saya gaspol mobil ini tuh belum pernah, nggak tega. Kali berapa nih gaspolnya? Tadi sampai 5.000 ya? Nggak kedengeran gitu suaranya. Lebih ya, kecil sekali, nggak terasa apa-apa. Tapi ini mobil nggak pelan, cuma sama sekali nggak bisa dibilang kenceng loh. Nggak bisa, itu cuman kayak gelombang tenaga tuh datang terus, ada terus gitu, naik terus, cuman nggak yang meledak-ledak. Iya, karena ini masih NA. Anyway, ini headrestnya kemana? Tenang, bisa diberdiriin lagi. Oke. Nah, ini di belakang emang lega banget, cuman kalau S-Class yang lebih baru, dia bangkunya bisa sampai lebih ke depan lagi. Jadi kita bisa selonjor, yang ini nggak bisa, tapi selisihnya masih banyak banget di depan. iya makanya, kosongnya. cuman dia secara sistem mekanismenya tuh nggak memungkinkan dia maju ke depan. Terus ini rebah banget ya, ini bisa ditegakin, bisa direbahin. Jadi kalau misalnya mau sampai tujuan, tegakin, direbahin. Oh my god. Ya udah, nyetir yang santai. Aduh, Gas lagi. AC-nya ternyata. Om. Ini hampir nggak kerasa sih gaspol apa enggak di mobil ini. Kayak laju aja gitu. Gaspol. Kecepatannya terlalu tinggi. Lebih. Ini gampang banget overspeed pakai di mobil karena nggak kerasa. Nggak terasa, nyaman dan nggak terasa. Ini kayak pemandangannya aja makin cepat. Dan AC-nya dual zone di belakang nih jarang saya lihat nih. Saya biasa duduk depan. Jadi total kezonakan pada mobil ini tuh. Aduh, enak jalan jauh pakai mobil ini. Tapi untuk perjalanan kali ini kita coba yang normal dulu sampai Semarang Solo lah. Ini keren juga loh. Ada auto wipernya. Masih bekerja. Masih berfungsi. Sayang karet wipernya udah jelek. Karet wipernya nih udah agak kaku nih, pengen diganti. Tapi kalau hujannya udah lama kayak gini, dia jadi nggak bunyi. Iya, karena airnya udah terlalu banyak. Iya, tapi sapuannya masih ada bekasnya, itu harus diganti tuh wipernya. Iya. Nah ini, pakai ban ini lebih pede di jalan loh kalau hujan. Ini banyak genangan loh Om. Banyak genangan dan bahaya aquaplaning. Iya. Oke. Tapi so far oke, setirnya nggak ada melayang atau ngebanting pas kena aquaplaning. Nggak ada. Oh ya, artinya dia membuang airnya sangat bagus, mengevakuasi airnya sangat bagus. Bukan buang air, evakuasi air. Bahkan saking bagusnya Om, itu sampai tadi videografer kita kecipratan tuh tadi mau beli. Videografer kita naik race. Soalnya cuma genangan kecil tapi dievakuasi cepet sama bannya sampai dia kecipratan. Ini headlamp juga ada auto ya? Headlamp auto masih Jadi bekerja lagi juga. nyala nih? Lagi nyala, dia nyala. Tahu dari mana nyala? Ada lampu hijaunya di situ nyala apa enggak? Ada. Enggak, di lampunya, di tuas lampunya. Oh iya nyala. Ya itu. Kecil tapi nyalanya. Ya itu udah biasa sampai sama lampu gede. Oh, oke. Oh tuh, kena genangan air. Oh iya, dan itu langsung kebuang banyak banget airnya. Nah, satu juga tips buat teman-teman. Oke, kita pakai ban bagus ya, pakai LM 705 yang evakuasi airnya sangat bagus. Tapi ban bagus juga tidak akan ada artinya kalau misalnya tapaknya sudah tipis. Jadi pastikan Anda mengendarai mobil jangan sampai botak. Itu ada yang namanya tread wear indicator kalau di ban. Jadi tread wear indicator itu ketika sudah biasanya di tengah-tengah alur tuh ada tonjolan. Nah itu tread wear indicator. Kalau tapak ban itu sudah menyentuh tread wear indicator, itu tandanya ban harus diganti. Karena ban sebagus apapun kalau botak ya udah nggak bisa mengevakuasi air dengan baik. Ban botak itu paling bahaya kalau lagi hujan. Betul.
Nah, nggak ada got lagi untuk buang air. artinya Evakuasi air. evakuasi air ya. Buang air soalnya ada konotasinya dua. Ya, berbeda. Nah, jadi buat teman-teman apalagi yang ingin lebih aman pada saat hujan, pastikan kembangan bannya masih tebal dan lebih bagus lagi kalau misalnya pakai ban yang performa mengevakuasi airnya bagus seperti LM705 ini. Om, Ya. 1 kilometer lagi keluar Semarang ya, jangan lupa. Gini, Fitra. Apalagi, Kalau ngetes ban itu jarak segini tuh kedekatan. nah terus Ya, kan besok masih balik ke Jakarta lagi, besok masih ke Solo. ya kedekatan jaraknya. Nah terus, Nggak cukup kita. Kami ada ide, gimana kalau kita lanjutin sampai Surabaya dan kemudian Bali. ide diterima, saya pertimbangkan, setelah mempertimbangkan ditolak. Enggak lah, Semarang aja. Kami yang megang kemudi nih. Om, minggu ini saya isom. Ya. Isom, nggak Ya bisa, udah. nggak balap Terus mobil apa? sentul, nggak bisa di ini, Terus nggak. Lah, ya nggak bisa. Pokoknya nih tinggal 500 meter lagi keluar Semarang. Kalau enggak keluar Semarang, foto ini saya sebar ke Tante Mobi. Dari mana itu? Nggak saya sebar, saya kirim ke Tante Mobi. Ada deh. Oke, Kenapa sih masih digituin terus? oke. Mau lihat fotonya? Tahun lalu beda. Nggak Ini, bisa. aduh. Nggak bisa. Ya. Udah, pokoknya ini foto tetap private di saya. Udah, kita keluar Semarang. Itulah pentingnya punya kuncian. Baru saya cari kunciannya nanti. Awas ya. Oke. Ini udah di Semarang. Mau kemana kita? Kita cari tempat penginapan, tapi nggak usah nyari. Saya udah siapin tempat penginapan, jadi kita langsung ke Bener nggak mau Surabaya aja dulu? Istirahat Surabaya, lanjut ke Bali. Not This Time. Soalnya ini waktu saya terbatas banget, ada balap isom di Sentul, saya harus jalan. Kalau mau ke Bali, seperti tadi, kira-kira ada proposal apa untuk saya mau ke Bali gitu kan? Udah gini. Gimana? Kita ke hotel, Hmm? besok kita cari makan di Solo. Solo. Oke, seperti kemauannya Om Mobi kan? Hmm. Nah, abis itu kita balik Semarang lagi besok, jadi nginepnya 2 malam nih. Good kan? Baru besoknya pulang lagi. Nanti kalau misalnya ada proposal yang menarik dari Om Mobi, kita bisa atur waktu lagi buat ke Bali. Proposal Bentar, sebentar. Sekarang kita udah sampai Semarang. Hah? Range-nya masih berapa bensinnya? Range bensin 634. Oh, masih bisa Dapat itu sampai lewat Surabaya, dapat ya. Konsumsi bahan bakarnya berapa? 8,8 liter per 100 km tuh hitung sendiri. 11,3, 11,4 km per liter. Ya nggak hemat sih, tapi ya it's okay lah buat mobil sebesar ini ya. Enggak, sebenarnya irit-irit aja kok. Iya, ini bensin yang banyak, tapi nggak nyampe Bali kan segitu. Nah, Bali, Banyuwangi mungkin. Banyuwangi bisa kayaknya. Banyuwangi mungkin. Nah, kita coba aja naik ini. Iya, straight. next time, not this time. Ini sekarang saya aja nggak tahu nih, kita Semarang bolak-balik bakal ada kerusakan apa enggak nih. Kita coba dulu, kita coba latihan dulu. Jakarta, Semarang, Jakarta. Kalau misalnya ini oke, kita bisa pertimbangin ke Bali. Gimana kalau kita tanyakan penonton lagi? Ya, proposalnya apa buat Bung Fitra ini? Oh iya, kira-kira Om Mobi harus ngapain? Nggak begitu. Baru Ngapain, saya ngapain? mau kira-kira ke Bali. Ini aja Oke, udah bagus ditemenin. Saya tahu teman-teman pasti banyak yang pengen kita ke Bali. Tapi kira-kira Om Mobi harus melakukan apa supaya saya mau ke Bali? Nggak ada harus melakukan apa-apa. Coba ya, taruh di kolom komentar. Dah, sekarang Pak Mobi sekarang menuju ke hotel aja Pak Mobi. Oke. Alhamdulillah udah sampai Semarang dan bener-bener nyaman banget ini mobil, puas banget, nggak ada kerusakan apa-apa. Dah sekarang kita istirahat dulu di Semarang,
besok kita lanjutin lagi perjalanan ke Solo. Kita cari makan siang di Solo besok. Pak Mobi, tenang, Pak Mobi saya kasih kamar yang sama kayak saya. Oh, harusnya lebih tinggi dong, jangan sama. Mulai ngelunjak nih driver. Ya udah, sampai besok kita langsung jalan ke Solo. Oke, sekarang kita mau cari makan, tapi karena memang kita kesini itu perjalanan tujuannya memang untuk bawa mobil ini dalam jarak yang jauh, jadi kita nggak di Semarang makannya, tapi di Solo. Let's go. Ntar, Mitra tenang aja. Apa nih? Enggak. No, duduk aja kuncinya di saya. Ini kalau dia yang nyetir pasti mau dibawa ke Bali lagi nih sama dia nih. Udah jangan di belakang, tolong di depan. Kita kemarin udah duduk belakang, jadi sekarang duduk depan. Oke. Sip, nyaman kok, di depan juga nyaman. Nah, sebelum kita berangkat bicara kenyamanan, salah satu kunci nyamannya mobil ini, nyaman sekalinya mobil ini, itu bukan cuman di suspensinya dan di keseluruhan engineering dari mobil ini, tapi terutama dari ban. Karena secanggih apapun mobil yang menempel ke jalan itu adalah ban. Dan ini bannya sangat mendukung kenyamanan mobil ini. Dunlop SP Sport LM705, dan ini sangat senyap, kemudian daya cengkeramnya bagus baik di kering maupun hujan. Ini juga masih baru bannya, lihat ini merah-merahnya masih ada. Dan ban ini tersedia dalam banyak ukuran, tinggal ke www.dunlop.co.id. Di situ ada banyak ukuran untuk LM705, siapa tahu ada yang cocok buat mobil Anda. Let's go. Hati ya nyetirnya ya, Pak. Ya, tenang. Kita ke Solo lewat mana sih? Lewat tol. Zaman modern ini ke Solo bisa lewat Oh tol. iya. Betul. Sudah bisa lewat tol Trans Jawa. By the way, cruise controlnya ternyata kalau misalnya jalanannya turunan, dia ngerem loh supaya menjaga kecepatannya sesuai cruise control. Emang iya, dari kemarin tuh kan pakai itu. Jadi kemarin berhenti di rest area, nggak nginjek rem sama sekali, nurunin cruise control aja. Iya. Kalau di mobil lain kan cuma dilepas gas kan? Dilepas gas, jadi bisa kecepatannya lebih tinggi. Ya Allah. Oh, ada bekas, ada yang masuk sawah. Oke. Oh, ini ada ini nih. Runway rem. Oke, sekarang kita di Solo mau makan apa? Tadi saya baru Instagram. Hah? Banyak yang nyaranin tengkleng. Yaudah yuk. Tengkleng tuh kayak gulai kambing tapi lebih light. Enak deh, gurih. Tengkleng kan bukan sate ya? Tengkleng dan sate enggak. Tengkleng taichan sate tuh. Lo enggak ada juga tengkleng sate. Enggak, apa Yang pakai itu jeruji roda motor. Kelatak. Oh, kelatak ya. Jauh banget. Ini banyak banget ya. Banyak sekali, kayak porsi untuk 3 orang. Ini porsi Omobi, ini bukan porsi saya ini. Mau nasi nggak? Enggak. Biar cepet gede perutnya. Nah, makan dulu. Gila, banyak banget porsinya. Gila, ini habis segini. Omobi Mitra. ya, saya masih nggak habis. Apaan? Tuh, masih ada satu. Ini sampahnya dipindahin pasti. Enggak, ini masih ini. Cuman udah nggak kuat lagi perutnya, udah nggak cukup volumenya. Enak nih. Tengkleng di Solo tuh emang khas ya, makanan khas Solo tuh tengkleng. Ada lumayan banyak tengkleng yang enak di Solo. Enak, gila, kenyang sekali. Dan ini ya, biasanya ya kalau habis makan jenis makanan itu ya, ada sedikit tekanan di kepala. Oh, itu biasanya umur emang berpengaruh kayak gitu. Kita lihat sama apa enggak? Enggak sih, masih biasa aja. Nah, ini belum. Emang prosesnya agak lama karena itu kan saking banyaknya diproses satu-satu. Jadi kan tadi pas kita makan tuh ada banner. Jadi ternyata tengkleng enak yang kita coba tadi itu, ya, ternyata ada cabangnya di Semarang. Ada di Semarang, ngapain kita jauh-jauh ke Solo, ya kan? Tapi ya udah lumayan lah, ke Solo kan nambah jarak. Jadi mobil ini kan jalannya makin jauh dan sampai sekarang belum ada trouble apa-apa. Nih ya, kalau mau nambah jarak itu ke Bali. Tidak sekarang. Oke, nanti kalau tawaran dari Omobi menarik, kita bawa mobil ini ke Bali ngambil Kijang, tapi tidak sekarang. Iya. Udah, kita sekarang udah sampai Solo nih paling jauh. Kita balik ke Semarang lagi,
nginep sehari, besok balik lagi ke Jakarta. Nah, sebelum kita pulang, nih alangkah baiknya. Ini kan kurang jauh nih menurut kami. Udah Ya? cukup jauh lah. Kurang Bolak-balik jauh, udah 1000 harusnya kilo. sampai Bali ya. Nah, mumpung di Semarang juga, kita ketemu Mas Wahid, suruh Mas Wahid menilai mobil ini. Oh, cuman Mas Wahid itu sering bikin sakit hati, Om. Ingat nggak yang 100 juta challenge mobil kita ditawar berapa sama dia? Oh iya, enggak. Mobil masalah. saya sih ditawar Oh, normal iya. sama dia, Oh, cuma mobil iya. yang lain ditawar rendah semua. Rendah semua, dasar pedagang, heran. Hah? Ya udah, tapi nggak apa-apa deh. Oke nggak nih kalau Bener misalnya mobil ini kan kita tahu Bung Fitra belinya berapa. Iya. Nah kalau misalnya kita jual ke Mas Wahid, Mas dia Wahid. mau ngangkat berapa? Iya, dan kira-kira apa yang nggak beres menurut dia ya di Iya. mobil ini ya? Iya. Oke, kita langsung ke Mas Wahid. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Wahid? Baik. Hah? Sehat, Ganteng Mas? aja. Mas Fitra, sehat ya? Waduh. Ini tambah ganteng itu, Ben. Oh memang. Auranya beda. Auranya beda. Ceritanya Tambah ganteng. Itu benar. Itu benar. Enggak benar Kita ini. nggak sombong. Thank you banget Mas udah Siap. kesini. Jadi ceritanya saya dan Om Mobi ini lagi jalan dari Jakarta pakai ini S-Class S350 tahun 2007. Oke, Jalan dari Jakarta, Semarang, makan siang di Solo. naik mobil. Ya, kita maklumi. Iya, Kita maklumi. Iya, iya. Mestinya kamu lebih mengenal dia karena yang sering. Iya, iya. Maksud maafin orang tua seperti ini memang. Guyonan 5 tahun lalu masih dipakai. Seenggak kreatif itu loh ya. Nah, itu kan bercanda 5 tahun lalu. Gak boleh kayak gitu, Om. Udah nggak lucu, udah nggak Iya. lucu. Suara dari mana? Udah nggak lucu sebenarnya. Peace, Mas Wahid, peace. Aman. Oke. Kita tuh ada butuhnya sama Mas Wahid di sini. Oke, Mas Wahid. Jadi kita sebenarnya pengen jalan jauh, pengen tahu kondisi mobil ini. So far nggak ada satupun trouble dari Jakarta sampai sini. Nah, tapi kita minta bantuan Mas Wahid buat ngeliatin mobil ini. Kira-kira apa yang kurang? Siapa tahu saya bisa perbaikin nantinya ke depannya. Dan kira-kira kalau misalnya Mas Wahid ini mau ngangkat mobil ini untuk nanti dijual lagi. Beli. Ngangkat itu biasa, bahasa biasa kalau di mobil bekas ngangkat mobil ini. Ya, Ini polos saking nggak taunya apa memang karakternya gasruh sih kayak Umur. nyari rusuh gitu loh. Enggak, oh ya Oh, memang umur. Nyari rusuh kan? Iya, jadi semakin tua dia semakin nyari musuh dia emang. Nah, jadi Mas Wahid silakan dilihat, habis itu di-assess mobilnya, habis itu kasih tahu gambaran umumnya kondisinya seperti apa, dan kira-kira kalau Mas Wahid mau beli mobil ini buat nanti dijual lagi, kira-kira mau beli harga berapa dan nanti dilepas ke konsumennya kira-kira berapa. Oke. Oke, nah buat teman-teman pasti udah tahu Mas Wahid ini siapa, tapi buat teman-teman yang belum kenal, Mas Wahid ini YouTuber kondang Semarang. Sangat kondang sekali. Sangat kondang, udah 1 juta lebih. Luar biasa. subscribernya. Alhamdulillah. Mas, Dan kontennya itu konsentrasinya di mobil bekas. Bahkan banyak sekali viewersnya yang minta pertolongan beliau untuk mencarikan mobil bekas. Jadi ini adalah salah satu expert mobil bekas di tanah air. Nah, sekarang kita minta Mas Wahid buat periksa S-Class tua ini. Oke, jadi Mas Wahid dan kru sudah selesai memeriksa, bahkan test drive juga tadi. Sekarang kita tinggal dengarkan dari Mas Wahid seperti Nggak, tapi apa. pas test drive itu gimana rasanya? Tak kembali. Nyampe? Maksudnya? Iya, tolong kasih ke supir saya Iya, ininya. aku apa. paham kok. Memang Iya, ini super. maksudnya elektriknya berfungsi semua ya kan? Agak-agaknya. Gini. Walaupun tinggi saya itu nggak sampai 170 seperti kalian semua. Saya nggak pernah ngomong itu loh, Mas. Enggak. 177 orang kan? orang ini nih. Tapi kalau settingan jok ini kan memang lengkap. Jadi Lengkap. bisa dimajuin sama diatasin dikit. Walaupun saya tidak pernah pakai yang terlalu ke atas karena saya lebih suka yang Tenggelam. rendah gitu kan. Nah, Biar nggak kelihatan dari luar. Iya. Nggak ada yang ngejar-ngejar Mas Siluman. Wahid, Mas Wahid gitu. electrical semuanya oke, Bren.
fungsi semua sih, nggak Sukses ada yang semua. malah fungsi. Dan nyaman ya? Nyaman. Nyaman banget malah ya kan? Nyaman banget. Tadi nanya sama Mas Fitra, Mas kok agak ngayun ya? Itu emang S-Class gitu. Kita S-Class ya begitu. Nah, ya. Elektrikal semuanya nyaman, nggak ada malah fungsi apapun. Hanya saja saya nggak tahu kilometernya memang 26, tapi tak coba. Memang ada buku manual, buku servisnya juga. Tapi di setir itu kayak ada yang ngelupas ya. Iya. Iya memang betul, seperti itu setirnya ya? tuh luka. Jadi emang kita juga nggak ngerti itu makainya gimana. Setirnya luka, kita cek ke bengkel, bener memang servisnya tidak pernah ada yang lebih dari 25.000. Terus abis itu nanti kulitnya mau kita ganti situ yang di Tapi setir itu. sebenarnya saya yang diganti. Itu sebenarnya juga bahan diskusi, bukan bahan. Diskusi kita pada saat pertama kali lihat mobil ini kan. Iya. Ini Soalnya pedal 25.000, masih bagus. Semuanya bagus, kok setirnya begini gitu kan. Pedalnya aja tuh masih Pedalnya masih belum bagus. aus gitu. Iya. Dan kulit joknya ya, Kulit joknya masih. Masih aman semua. nggak ada yang kelipet, nggak ada yang apa ya. Nggak ada yang robek, nggak ada yang apa-apa. Jadi Itu nggak tahu makainya rapi, nggak tahu kualitas Mercedesnya luar biasa tuh di situ. kadang gini mas, kadang gini, semakin nyaman si kulit setir itu justru semakin tidak awet. Oh. Ada beberapa mobil kan yang memang demikian kan, 80.000 aja udah kebobolan semua. Tapi ada yang sampai 150 itu kulit belum terluka, tapi memang nggak nyaman dipegang. Ya, tapi kadang-kadang curiga begini. Orang ada yang tangannya keringetan kan? Nah, itu keringetnya tuh berbeda-beda tuh. Iya, ada yang berusaha. Ada yang merusak, ada yang enggak. Tergantung apa yang dia makan sebelumnya. Betul. Zat apa yang keluar dari Durian. Nah, iya. Sama ini, ada yang pakai cincin nyetir. Nah, itu. Oh iya, Nyetir. iya. Bisa jadi kayak gitu. Ya, Makanya nggak pakai cincin ya? enggak. Ya. Pakai. Jadi setir itu memang udah janjian sama Vertu Concept nanti itu ya terpaksa harus di Tapi bisa ini ditrim ya, ulang. Iya Mas, bisa balik kayak gitu. Sama Bisa persis. warnanya Dia bisa. pakai bahan yang sama. Harusnya bisa sih. Bahan yang sama. Karena di Semarang aja mobil-mobil kita yang sobek bisa ya? balik kayak baru kan. Kalau nggak sayang soalnya Mas. Itu kulitnya Oke, bagus, lanjut Mas. Oke. Nah, walaupun setir itu mau dipakai terus kan masih nyaman kan, nggak Iya. ada yang sampai mengganggu indera peraba kita. Sama memang sayang Tapi sekali. nggak ada spell, nggak ada Nggak ada, klek-klek ya. nggak ada. Bisa, boleh nggak sih dibilang mobil ini nyaris sempurna selain setir itu? Boleh nggak sih? Nyaris sempurna untuk 2007 Ya, kondisi berarti. untuk 2007 ya. Sepakat ya tim Yomsakin ya? Kami bertiga mengeluarkan 3 versi harga. Nah, karena kebiasaan kalian yang bisa mendapatkan harga mobil itu murah, versi saya adalah versi yang termurah. Tapi masih manusiawi lah, enggak yang. Kalau di saya 200 juta, saya akan beli mobil ini. Kalau Brandki tadi Kalau saya sih maksimal di 250. maksimal 250. Pajak hidup sudah di repair. Pajak hidup sudah dengan syarat pajak hidup sudah di repair. Kalau Oke. setir nggak masalah. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Oke, jadi terima kasih Mas Wahid dan tim. Ya nanti beberapa minus dari mobil ini seperti setir sama cat di belakang itu saya akan segera perbaiki. Dan sekarang kita tinggal istirahat lagi di Semarang. Kita langsung pulang besok. Makasih ya Mas Wahid. Siap, terima kasih. Makasih ya semua ya. Oke, kita langsung balik ke Jakarta sekarang. Oke, di akhir video ini kita harus bikin kesimpulan. Kesimpulan ya. Dari perjalanan kita. Yang pertama, ini kondisi mobil masih sangat-sangat baik. Masih bagus, oke, nyampe ke Semarang dan Tidak pulang kita belum tahu sebenarnya. Iya, tapi tidak ada trouble sama sekali. Terus satu yang sangat menunjang perjalanan ini, ban Dunlop SP Sport LM705-nya ini luar biasa. Keheningannya, Kenyamanannya, daya cengkeramnya. kalau daya cengkram bagus, otomatis dia aman. Iya, dan lewat hujan kemarin kita sempat hujan deras sekali juga, mantap gitu mobilnya. Yang nyetir siapa itu? Oh, Mobi. Iya. Iya, supir saya yang nyetir. Enggak, kemarin. bukan supir ya. Nah, jadi pas ngelewatin genangan itu setir nggak ada rasa buang, nggak ada rasa apa. Iya, benar-benar terevakuasi dengan baik airnya, bukan terbuang ya, jadi bukan buang air lagi Terevakuasi. sekarang. Kemudian konsumsi BBM. Nah, Ini luar biasa ini. sebenarnya nggak luar biasa juga kalau dalam kotanya boros, Om. Iya. 6,5 sampai 7 km per liter. Iya. Begitu di tol, ini mobil lumayan hemat. Ini kalau di tol tidak kombinasi ya, benar-benar konstan di tol gitu ya. Itu 12,5 sampai 13 km per liter. Kelebihan lainnya itu masih cukup berwibawa dan direspek oleh security. Nah, itu hal-hal yang kita suka. Jadi benar-benar nyaman, range-nya jauh sekali isi bensin dan berwibawa mobilnya. Tapi ada juga hal-hal yang tidak kami suka. Iya. Pertama, ini dari Jakarta sampai sekarang ini
Tidak ada Semua musik. Solo tidak nyetel musik sama sekali. Kenapa? Kalau kita nyetel radio berpindah-pindah tempat, ganti lagi, kresek-kresek lagi. Ya, adanya di CD Dan tidak ada konektivitas HP sama sekali. sama sekali nggak ada. Bluetooth audio nggak ada, apalagi USB Apple nggak CarPlay, ada. USB nggak ada, Auxiliary AUX in juga nggak ada. Kalau pulang dari Semarang ya, Nah. ini adalah rest area favorit. Oh iya, ini adalah rest area pabrik gula, Ya, ex pabrik gula. ex pabrik gula. Bahkan beberapa mesinnya masih ditinggal di dalam situ. Oh iya, kenapa gitu ya? Iya, buat tujuan wisata kan. Oh ya, rest area heritage. Heritage. Ya, jadi begitulah video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel Om Mobi, Moto Mobi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Udah gantian nyetir. Ya, udah nyampe sini.